Yang ikhwan boleh bertanya langsung karena jumlah kita tidak banyak. Boleh, silakan. Apa namanya, kita lewat di depan orang tua membukukan badan itu, saya pernah dengar di salah satu kajian itu, ini kita nggak boleh karena Islam nggak mengajarkan itu gimana? Jadi begini, adat istiadat, adat kebiasaan atau adat istiadat manusia, apabila tidak ada larangan, karena adat itu bukan masalah ibadah. Selama adat kebiasaan itu tidak ada larangannya dan itu baik, maka itu harus kita lakukan atau bagus untuk kita lakukan. Karena di sini ada hukum umum, perintah berbuat baik, menghormati orang tua, satu. Kemudian ada tidak larangannya? Kalau seandainya sampai membungkuk ruku, ada larangannya. Ada larangan, kita tidak boleh ruku kecuali kepada Allah. Tetapi kalau kita minta izin lewat kepada orang tua dan merendahkan sedikit badan kita tidak sampai ruku, itu tidak apa-apa. Allah sendiri berfirman, "Wakhfid lahum janahaz dzul." Rendahkan dirimu kepada orang tua. Termasuk mencium tangan orang tua. Selama tidak membuat kita ruku, cium tangannya. Karena itu adat. Adat itu hukum asalnya adalah boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Bahkan mencium tangan orang tua itu sudah ada di zaman sahabat. Sebagian sahabat mencium tangan Umar karena mereka memuliakan dan menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Abdullah bin Abbas karena dia menghormati Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait. Nah, jadi apalagi orang tua di negeri kita itu termasuk bentuk penghormatan kepada orang tua dan penghargaan. Maka mencium tangan orang tua itu selama tidak membuat kita membungkuk ruku, itu adalah mulia. Jadi ketika kita ingin menilai sebuah itu sunnah atau tidak, perbuatan Rasulullah SAW, jadi sunnah itu ada dua. Sunnah ibadah dan ada juga sunnah adiyah. Maksudnya apa? Sunnah itu kan perbuatan Rasulullah, perkataan, perbuatan, perilaku, pokoknya jalan hidupnya. Nah, ada yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebuah ibadah. Ada yang dilakukan sebagai manusia melakukan kebiasaan orang Arab ketika itu. Dan itu tidak diperintahkan kita mengikutinya. Itu kebiasaan. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita lihat. Kalau Rasulullah SAW melakukan satu perkara, kemudian tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada keutamaan di dalam hadis-hadis Nabi. Dan orang Arab ketika itu, sebelum beliau juga sudah melakukannya, maka itu hanyalah kebiasaan setempat. Contoh, Rasulullah memanjangkan rambut. Kan tidak ada perintah, tidak ada anjuran. Ya? Rasulullah panjangkan rambut. Apakah itu sunnah ibadah yang kita diperintahkan mengikuti? Tidak. Kenapa? Karena itu hanya perbuatan semata. Dan memang kebiasaan orang Arab ketika itu memanjangkan rambut. Tidak boleh dikatakan sunnah. Orang Arab itu kalau menghormati orang tua bagaimana? Dicium kepala. Kalau di sana orang menghormati orang tua cium kepala. Kalau di sini mungkin orang itu walaupun anak kecil dipanjatnya orang tua itu dipegangnya kepala orang tua itu karena agak membungkuk orang tua diciumnya. Itu kalau dia. Kalau kita memegang kepala itu malah tidak sopan, penghinaan. Tidak bisa kita tiru. Di sana itu dipegang-pegang kepala orang tua itu diciumnya nanti. Itu di Arab. Kalau di kita bukan demikian. Nah, jadi ada adat-adat itu bukan sunnah tapi kebiasaan. Harus kita bedakan. Nah, hukum asal adat istiadat itu mubah, boleh selama tidak ada larangan. Kalau ternyata adat kebiasaan itu termasuk dalam kaidah umum yang bisa membuat orang tua itu merasa dihormati, dimuliakan, maka itu tentu akan alangkah bagus lagi. Cuma kalau sampai membungkuk, itu tidak boleh. Ada beberapa fenomena yang akhirnya saya lihat menjadi tidak baik. Ikhwan-ikhwan yang sudah belajar, akhwat-akhwat yang sudah belajar, mereka menganggap tidak perlu seperti itu. Sehingga anak-anak sekarang kan, anak-anak ikhwan-ikhwan itu rata-rata sama orang tua kan sembarang aja. Lewat sembarang aja. Tidak pernah minta izin lewat di depan, tidak. Kalau dulu seingat saya, kalau lewat belakang. Tidak boleh lewat depan orang tua. Betul-betul dijaga betul. Sehingga anak-anak dulu dan sekarang berbeda. Anak-anak dulu itu mereka tidak berani lewat di depan orang tua. Sahabat itu seperti itu.
Pernah Abu Hurairah, itu ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dilihatnya seorang anak muda, dan orang tua berjalan. Orang tua itu di belakang, anak muda itu di depan. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Siapa ini? Ayah saya. Kalau kamu berjalan dengan ayah, kamu jangan berjalan di depan. Biarkan dia di depan, kamu di belakang. Kalau duduk, biarkan dia duduk dulu. Jangan engkau dahulu duduk. Kalau makan, biarkan dia dahulu makan. Begitu sahabat dahulu menghormati orang tua. Ada lagi sahabat yang lain, kalau siang hari dia berjalan bersama orang tua dia berjalan di belakang. Kalau malam hari dia berjalan bersama orang tuanya, dia berjalan di depan. Ditanya kenapa? Kalau siang hari, saya tidak mau dianggap sombong. Orang nampak, saya berjalan di depan orang tua saya. Harus saya hormati orang tua saya. Kalau malam, kenapa dia di depan? Untuk melindungi orang tuanya, khawatir kalau ada bahaya, dia dulu yang kena. Seperti itu dia. Nah, jadi saya lihat fenomena di Indonesia, anak-anak orang-orang pengajian sekarang malah kurang sopan dengan orang tua. Banyak. Kenapa? Alasannya, oh tidak ada, kita harus begini-begini. Memang seperti itu tidak. Sampai membungkuk rukuk tidak. Tetapi ajarkan dia lewat di depan orang tua itu minta izin. Nuhun sewu, kata orang tua kan, kata orang Jawa, nuhun sewu. Nah, kalau orang lain lagi, permisi, tidak apa-apa. Ajarkan dia sopan santun, adab dan etika yang sebenarnya itu sejalan dengan adab dan akhlak Islam. Allahu a'lam bishawab. Maaf saya ini ya.